Manaronsong peserta PPG Daljak tahun 2020 hari ini akan mengajar di kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Rumboken. Hari ini 7 Desember tahun 2020. Silakan mengikuti. Shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sehat, dahsyat, luar biasa. Wow, dahsyat luar biasa. Kita bersyukur karena hari ini kembali kita ada dalam keadaan yang diberkati Tuhan dengan kesehatan ya. Baik, untuk membuka kelas kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Satu orang kunci harap untuk bersedia berdoa. Silakan, Pak. Ya, silakan. Di tempat saja. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita selalu berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala yang kita kami ada di saat ini semua berkat Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi mau memulai kegiatan belajar mengajar kami yang ada pemimpin agar berjalan dengan baik. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, hari ini Ci mau cek apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir. Hadir, puji Tuhan. Ya, karena meskipun di masa COVID-19 tapi Tuhan memberi kita kesehatan dan kekuatan untuk bisa beraktivitas. Semangat? Semangat. Ya. Masih ingat PPK? Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, itu adalah nilai-nilai penguatan karakter. Jadi ada religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Kemudian ada cerdas, berkarakter, menyenangkan, dan luar biasa. Semua yang ada di kelas ini adalah peserta didik yang luar biasa hebat. Ya, baik, kita lanjutkan. Silakan, kita akan membaca Mazmur pasal 133 sebagai bacaan Alkitab kita pada hari ini. Satu orang silakan membacanya. Persaudaraan yang rukun, nyanyian siara dalam. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Baik, itu adalah bahan untuk menjadi acuan kita dalam kegiatan belajar hari ini. Sebelum lanjut, ada beberapa kegiatan yang akan kita lalui sepanjang kegiatan kita di hari ini. Yang pertama adalah mengamati masalah dan menyimpulkan penyebab masalah itu sendiri. Yang kedua adalah membentuk kelompok diskusi sebentar. Kemudian kita akan melakukan penyelidikan. Dalam kelompok diskusi akan menyelidiki tentang sesuatu. Kemudian menyajikan hasil diskusi dan mengevaluasi, menyimpulkan. Jelas? Jelas. Baik, kita lanjutkan. Materi kita hari ini adalah hidup bersama dengan orang yang berbeda iman. Hidup bersama dengan orang yang berbeda iman. Oke. Kita akan coba mengukur sejauh mana Anda memahami materi ini. Nanti akan bertanya kepada satu orang, bisa menjawabnya. Dapatkah orang yang berbeda iman hidup berdampingan? Apakah orang yang berbeda iman bisa hidup berdampingan? Ini mau tes ya, apakah Anda bisa memahami materi yang sudah disampaikan? Pertanyaannya adalah apakah atau dapatkah orang
berbeda iman hidup berdampingan? Yang bisa menjawab, silakan angkat tangan. Ada yang mau menjawab? Yang menjawab? Ya, silakan. Orang yang berbeda iman dapat hidup bersama. Bisa. Iya, bisa ya. Jadi bisa. Oke. Pertanyaan yang kedua sebagai tes awal kita hari ini, nggak usah takut-takut, nggak usah malu ya. Sebagai tes awal, pertanyaan kedua, apakah konflik dan pertikaian dapat terjadi di masyarakat dengan berlatar belakang agama? Apa? Dapat terjadi atau tidak? Dapat. Ya, satu orang boleh angkat tangan bisa menjawabnya atau sama. Silakan berdiri. Karena adanya perbedaan konsep, egoisme, merasa diri paling benar, dan belum bisa menerima perbedaan. Oh iya, silakan dulu. Iya, terima kasih berikan aplaus untuk dua jawaban ini. Paling tidak sudah ada gambaran tentang hidup bersama dengan orang yang berbeda iman, ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning dan pendekatan saintifik, diharapkan peserta didik dapat menganalisa dan menjelaskan penyebab terjadinya konflik yang berlatar belakang agama. Yang kedua, menjelaskan sikap yang seharusnya dimiliki oleh orang yang dewasa iman ketika berhadapan dengan orang yang berbeda iman. Yang ketiga, menjelaskan cara membangun kebersamaan dalam perbedaan. Yang keempat, membuat produk terkait dengan potret pertikaian yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Itu tujuan pembelajaran yang akan dan harus dicapai dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Jelas? Masih semangat anak-anak? Masih. Semangat ya? Oke, baik, kita lanjutkan. Dengan membagi kelompok. Bagi kelompok ini saya akan bagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 1 dari sini dua orang berarti ya. 4 kelompok. Silakan. Ya. Oke, silakan. Ya. Ya, sini. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Baik. Ya. Perhatikan di depan. Ini akan menjadi bahan untuk kita kaji secara bersama-sama. Silakan mengamati gambar yang Cik tampilkan di sini. Ada gambar yang sudah ditampilkan. Kira-kira gambar tentang apa Kak ini? Kebakaran. Apa lagi? Apa lagi? DP keadaan itu apa? Bagaimana DP keadaannya? Kerusakan. Ada kerusakan ya? Ada apa? Berarti ada apa lagi? Ada apa ini? Seolah-olah ada apa ini? Konflik. Iya, baik sekali. Oke, jadi gambar ini sedang menjelaskan satu keadaan yang kacau ya. Yang apa ini? Kacau atau tidak kacau ini? Kacau. Iya, ini gambar ini sedang menjelaskan adanya suatu keadaan yang sedang kacau atau konflik ya, yang memberikan jawaban tadi. Iya, baik sekali. Terjadi konflik. Nah, oleh karena itu, melalui pengamatan Anda di gambar ini dan literasi yang sudah Enci minta untuk dilakukan pada minggu yang lalu tentang potret pertikaian, maka silakan menuliskan
pertanyaan di LKPD ini. Lembar kerja peserta didik pertama ini, silakan Anda akan menuliskan kesimpulan kamu tentang penyebab terjadinya konflik berlatar belakang agama. Silakan tuliskan penyebab terjadinya konflik berlatar belakang agama. Nanti sebentar saya akan minta beberapa orang untuk membacakan hasil kesimpulannya. Ya, nanti sebentar saya akan meminta beberapa orang untuk membaca hasil kesimpulannya. Penyebab terjadinya pertikaian yang sudah dijelaskan di gambar tadi. Oke, silakan. Sudah? Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Oke. Beberapa orang mewakili. Yang pertama yang mau jawab siapa? Ya. Oke, Ivana silakan berdiri. Penyebab terjadinya konflik pertama apa? Penyebab terjadinya konflik yang pertama adalah karena adanya perbedaan konsep. Iya, mantap. Yang kedua ada yang mau memberikan informasi? Kesimpulannya, ayo. Silakan. Penyebab terjadinya konflik yang kedua belum bisa menerima perbedaan. Belum bisa menerima perbedaan. Baik sekali. Ada lagi yang mau memberikan jawaban? Ya, silakan. Penyebab terjadinya konflik yang ketiga Egoisme. Baik sekali. Ada lagi yang mungkin mau tambahkan? Ya, silakan. Penyebab terjadinya konflik atau pertikaian adalah merasa diri paling benar. Iya, merasa diri paling benar. Baik, berikan tepuk tangan untuk jawaban yang sudah Anda berikan pada hari ini. Kita lanjutkan. Silakan lihat, ada gambar yang sangat indah. Gambarnya menggambarkan kedamaian ada ketika mau menerima perbedaan. Jadi, apabila ingin damai, kuncinya adalah apa? Mau menerima perbedaan. Namun dalam kenyataannya masyarakat pada umumnya di Indonesia yang adalah masyarakat multikultur banyak terjadi konflik. Bahkan konflik yang berlatar belakang agama. Kenapa hal itu terjadi? Karena apa? Sederhana alasannya adalah apa? Terjadi konflik karena tidak mau menerima perbedaan, sehingga apa ini kedamaian seolah-olah jauh ya. Hanya bisa apabila antara agama yang satu dengan agama yang lain sudah memiliki kemampuan dan kemauan untuk menerima agama yang satu dengan agama yang lain. Sampai di sini bisa mengerti ya? Oke, kita lanjutkan. Ada beberapa sikap yang berkaitan dengan hubungan antar agama yang pasti akan kita temukan di masyarakat. Ketemu dengan orang ketika terkait dengan hubungan antar agama, ada 4 sikap yang pastinya akan kita temukan di masyarakat. Sikap yang pertama adalah apa? Semua agama sama saja. Masyarakat yang berpikir bahwa semua agama kok sama saja. Jadi antara agama satu dengan agama yang lain sama-sama. Nilai positifnya ada, nilai negatifnya ada. Kelemahannya adalah masyarakat akan berpikir bahwa saya bisa menganut semua agama. Itu kelemahannya. Jadi kurang baik untuk konsep seperti ini.
Tapi realitanya kita akan menemukan masyarakat yang memang punya konsep berpikir bahwa semua agama sama saja. Sehingga mereka mau menerima perbedaan begitu saja. Namun sangat-sangat sensitif dengan konflik. Yang kedua, apa? Masyarakat ada yang berpikir bahwa hanya agama saja, saya saja yang paling benar dan paling baik. Agama A, B, dan C buruk. Agama ini apalagi. Jadi hanya agama saya yang paling benar. Ada juga anggapan seperti itu. Sehingga mudah sekali dan sangat rentan untuk terjadinya konflik. Yang ketiga, ada masyarakat yang mulai memahami bahwa ternyata kita ada di Indonesia yang berbeda agama, ada banyak macam agama. Sehingga sikap yang toleransi mulai dimunculkan. Ya, mulai ada sikap toleransi antara agama yang satu dengan agama yang lain. Namun lebih dari itu, lebih dari sekedar toleransi, sudah ada masyarakat yang memiliki kedewasaan iman dari agama yang dianutnya. Apakah agama A, B, C, dan seterusnya sudah dewasa secara iman dan punya pemikiran dan konsep serta sikap menghargai agama lain. Saya boleh berbeda dengan dia. Agama saya boleh berbeda dengan agama yang B dan C. Tetapi saya harus menghargai agama yang lain sambil memegang teguh kepercayaan dan keyakinan saya. Di mana saya berkeyakinan. Ada masyarakat yang seperti itu ya, di tengah masyarakat Republik Indonesia. Sampai di sini bisa dimengerti? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak. Atau ada? Tidak apa-apa, yang mau bertanya boleh. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Iya, kita lanjut. Baik, kita akan masuk dalam diskusi. Silakan menggabungkan diri dengan kelompok Anda. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Silakan menggabungkan diri untuk diskusi. Jadi silakan bergaul dengan teman-teman yang ada di sekitar Anda untuk berdiskusi. Silakan kelompok 1 di sini, kelompok 2 Kasih dan teman, kelompok 3 Tiara, dan kelompok 4 Branur. Oke, kelompok 1 akan membahas contoh sikap fanatik dalam kehidupan beragama, baik dari agama lain maupun dari agama Kristen sendiri yang dapat kamu lihat dan temukan di Indonesia. Kelompok 2, di antara keempat sikap terhadap agama lain dan para pemeluknya, sikap yang manakah yang kamu miliki? Jelaskan alasanmu memiliki sikap itu. Kelompok 3 akan membahas, coba bayangkan keberadaan kamu selama 5 tahun. Apakah terjadi perubahan dalam sikapmu terhadap agama lain dan para pemeluknya? Kalau ya, dari sikap yang bagaimana dan menjadi faktor, dan dalam faktor apa, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan terjadi perubahan tersebut. Kelompok 4, bagaimana sikap gerejamu terhadap orang yang beragama lain? Tanyakan pada pendeta, anggota majelis jemaat, serta pemimpin remajamu. Bisa angkat telepon untuk bertanya, tidak apa-apa. Bisa dengan WA juga bisa. Silakan berbaur dengan kelompok. Silakan berbaur. Ya, silakan berbaur. Silakan bergabung dengan kelompok untuk berdiskusi. Waktu Anda untuk berdiskusi, silakan saling, silakan
silakan. Silakan. Ya, silakan. Oke. Pertanyaannya jelas ya? Jelas. Oke. Semangat ya. Ya, baik. Ada yang sudah selesai? Oke, kelompok 1 sudah selesai? Sudah kelompok 2? Sudah kelompok 3? Sudah kelompok 4? Oke, kita akan presentasi hasil. Silakan dimulai dari kelompok 1. Kita kelompok 1 semuanya bisa berdiri dan mempresentasikan hasil yang sudah ditemukan. Silakan menyajikan hasil yang sudah ditemukan melalui penyelidikan Anda. Silakan. Ya, pada saat ini kami akan menyampaikan hasil diskusi. Contoh sikap fanatik, pertama, tidak siap untuk saling bersilaturahmi. Kedua, memandang remeh agama lain. Yang ketiga, menghina agama lain. Yang keempat, melakukan pembakaran terhadap rumah ibadah. Yang kelima, memusuhi seseorang karena tidak memiliki agama yang sama dengan kita. Dan yang terakhir, melakukan pemblokiran rumah ibadah. Iya, berikan aplaus untuk kelompok 1. Ada yang mau menanggapi hasil diskusinya? Ada? Atau jelas? Jelas, kita berikan aplaus sekali lagi. Terima kasih untuk kelompok 1, silakan duduk. Sekarang kelompok mana yang paling siap? Kelompok yang paling siap? Kelompok 2? Oke, silakan. Pada saat ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 2. Sikap menghargai. Alasannya karena kita sama-sama berada di negara ini dan sesuai dengan iman kita memelukkan agama lain sesuai dengan ajaran yang kita dapat. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2.
Tidak, jelas ya. Oke, berikan aplaus sekali lagi. Kelompok 3, silakan. Dan suaranya di. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami adalah terjadi perubahan karena kami mulai menerima agama lain sebagai anggota masyarakat yang multikultur karena Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari keperbedaan yang saling mendukung. Faktor-faktornya adalah pergaulan kami lebih besar atau luas sehingga kami bisa mengenali agama-agama yang berada di luar sana. Baik, kita berikan aplaus ya. Ada yang mau bertanya atau menanggapi atau menyanggah? Jelas? Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Kelompok 4, kelompok yang paling terakhir. Ya, di bawah pimpinan Adam yang tergantung di antara Hawa. Oke, silakan mulai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Hasil diskusi kami adalah sikap gereja kami yaitu menghormati dan memberi kebebasan kepada setiap umat beragama untuk beribadah atau melakukan kegiatan yang adalah menolong atau saling turut membantu jika ada acara-acara yang penting. Baik, terima kasih. Oke, di antara 4 kelompok yang sudah menyajikan hasil penyelidikan mereka, kalian semua adalah siswa-siswa yang the best, ya, yang terbaik, ya, sama-sama baik, penyampaian hasil diskusinya baik. Oke, kita lanjutkan. Silakan siapkan kertas. Siapkan kertas. Iya. Tulis nama dan kelas, hari tanggal. Tulis nama dan kelas juga hari tanggal. Ya, silakan. Nomor 1. Jawablah dengan benar ya. Nomor 1, berdasarkan hasil analisa dan kajian. Artikel konflik berlatar belakang agama maka jelaskan penyebab terjadinya konflik berlatar belakang agama. Nomor 2, jelaskan beberapa sikap yang diperhadapkan dengan orang yang berbeda agama. Nomor 3, ada sejumlah sikap yang diambil orang ketika berhadapan dengan orang yang berbeda keyakinan. Di antara beberapa sikap tersebut, sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang Kristen yang dewasa iman adalah sikap yang mana? Jelaskan. Nomor 4, jika menghargai agama lain adalah sikap yang benar, maka jelaskan cara membangun sikap menghargai orang lain dan para pemeluknya, karena sikap tersebut hanya muncul dari orang yang dewasa iman.
Oke. Silakan mulai mengerjakan. Silakan. Sulit ya, karena kita baru selesai mendengarkan materinya. Oke, silakan kumpul. Sudah selesai? Silakan dikumpulkan untuk diperiksa. Silakan bawa di depan untuk diperiksa. Baik, setelah diperiksa maka ternyata semuanya baik ya, hasilnya memuaskan, dan berikan aplaus untuk semua yang sudah mengerjakan. Oke, tugas yang akan Anda kerjakan LKPD selanjutnya adalah membuat clipping terkait dengan konflik latar belakang agama yang pernah terjadi di seluruh penjuru dunia. Silakan kumpulkan semua informasi melalui media cetak, media informasi, internet. Silakan Anda buat dalam bentuk clipping. Dan tugas ini akan saya tagih minggu depan. Minggu depan harus sudah ada hasil dari produk yang akan Anda hasilkan dari kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini dengan materi hidup bersama dengan orang yang berbeda iman. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Jelas? Oke, kita lanjut dengan kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah
kenyataan yang tidak dapat ditolak. Keberagaman agama jangan dijadikan alasan untuk menjauhkan seseorang dari pergaulan sosial maupun dalam memperoleh pemenuhan hak-haknya sebagai manusia dan warga negara Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang telah dicanangkan oleh para pendiri bangsa dan negara Indonesia hendaknya dijadikan acuan dalam membangun solidaritas dan kebersamaan dengan mereka yang berbeda iman, karena Indonesia adalah masyarakat yang multikultur. Hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus merupakan acuan utama bagi remaja Kristen untuk membuka diri terhadap mereka yang berbeda iman. Biarlah multikulturalisme dalam materi hidup bersama dengan orang lain akan diterapkan sebaik mungkin oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Rombokan, khususnya kelas 12 IPA 1. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan menutup kegiatan kita di hari ini. Satu orang boleh pimpin doa. Silakan maju di depan untuk berdoa. Yang mau berdoa tadi kasih. Di situ saja. Oke. Mari berdiri bersama-sama. Kita akan kelas ini dengan berdoa. Doa dipimpin oleh kasih. Mari kita berdoa. Malam, terpuji-puji akan namanya Tuhan karena berkat cinta kasih kepada kami sehingga kami masih boleh rasakan sampai pada saat ini. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memimpin kegiatan pembelajaran kami hingga boleh terselesaikan dengan segala baik. Ya Tuhan, kiranya apa yang telah kami pelajari tadi itu bisa kami memahaminya dengan baik dan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah yang menjadi doa kami kepadamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Sampai jumpa minggu depan di materi yang baru. Jangan lupa tugas ya. Oke. Silakan. Beri salam mungkin. Siap, beri salam. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Tuhan memberkati.